sebagai total di M-Series stage. Jadi ya bisa dibilang dia tuh dibandingkan dengan berbagai macam M-Series pemain ya yang ada di sejarah, ya bisa dibilang yang paling banyak pokoknya. Ya udah, kalau gitu kita tak beberapa lama langsung melaju ke game yang kedua, Drafting Phase. Ini dia. Dua raksasa kembali akan baku hantam. Dua raksasa akan bergelut untuk memperebutkan hero mereka. Let's go. Hilda sudah terdengar di sana. Sepertinya sudah di-ban begitu saja oleh Aurora dan sekarang TLID. Mereka ada di second pick. Kembali harus mengulang dan menunggu pick dari Aurora. Sementara ya di Yves, ada Povius juga, Hilda yang dibawakan juga tadi sempat dibuang sama Aurora. Sementara untuk sekarang, Coach Sandy Lucas akan berfokus dengan Zushin dan juga Fanny yang tentunya sangat-sangat mematikan sekali. Semenjak kita tahu sendiri bahwa Demon Knight memiliki 100% win rate dan Fanny akan merusak keseimbangan bagi para gold laner, mid laner ketika dia sedang sendirian. Dan last ban untuk TLID apakah menuju ke arah dari Luoyi agar nantinya menutup pergerakan dari Yue agar tidak bisa melakukan gerakan-gerakan beresiko. Tapi Hilda masih ternyata yang dibuang oleh teman-teman dari tim Liquid ID. Band yang sama untuk TLID. Sementara untuk sekarang, Chow-nya akan diambil oleh Rene J. Sebuah pencurian dengan tujuan agar tidak memberikan Widdy hero Chow-nya. Alpha apakah akan dibawakan atau Savior nanti di last pick dengan Purify yang akan dibawakan kembali oleh teman-teman dari Aurora. Karena semenjak TLID berada di second pick, mereka lebih punya banyak kemungkinan untuk merespon dengan hero-hero sustainability. Jangan lupakan Hylos juga. Hero kuda dengan logo yang sesuai dengan karakter permainan dari TLID. Permainan menabrak, permainan dengan lini depan. Dan itu dia Bruno Hylos. Draft yang sangat solid ditunjukkan oleh TLID. Draft yang sangat-sangat kuat sekali untuk bisa memenangkan match up di dua lini EXP dan juga gold lane-nya. Chow yang kali ini harus terpaksa melakukan kick ke arah depan. Akan ditutup dengan kehadiran dari Bruno Purify harusnya. Aku merasa kalau Bruno-nya Purify, Bruno-nya akan aman. Tidak akan terganggu juga. Dan ini akan menjadi sebuah keuntungan kalau misalkan emang di sini Iron Shiki bisa mendapatkan Bruno yang tentunya bisa mengungguli juga bagaimana leading phase dari early tempo. Memang secara di atas meja, Bruno memang memiliki win rate yang sangat-sangat manis sekali sampai hari ini. Memang banyak kemenangan dari Bruno. Ya. Tapi kali ini Bruno-nya harus menghadapi Joy, Profesor KB. Oke, Joy yang kemungkinan besar akan ada di area dari jungle. Karena seperti kita tahu, Demon Knight juga bermain dengan Assassin. Tapi, apakah Tigreal akan langsung diamankan? Karena semenjak adanya Vexana, dan Tigreal menurutku adalah jawaban yang sangat-sangat tepat untuk merespon bagaimana Joy, tapi ternyata tidak. Skill atau lebih tepatnya Favian akan bawakan Suyo. Lagi dan bakal lagi. swap kok sama Favian. Karena gini, ini lagi dan lagi kenapa dia harus mengamankan terlebih dahulu dari segi farmingannya. Ya, Gimana caranya juga dia harus menghadapi sedikit kegilaan dari Joy. wah, Karena Joy sakit banget. sakit banget sekarang emang ya, electrifying beats-nya dan seperti kita tahu dia anti efek slow. Jadi tentunya efek slow apapun akan langsung di-deny. Sehingga tentunya keuntungan tersebut bakal dimanfaatkan oleh Joy yang bisa dengan performance speed yang sangat-sangat tinggi sekali. Suyo akan diamankan, ini di ban. Ini bakal ke hero-heronya Edward sih. Atau mungkin melakukan ban terhadap hero-hero yang memiliki sustainability. Aku merasa ya Ranger Mas, Aurora malah membutuhkan sekali hero-hero lini depan yang kuat loh. Iya, karena kalau misalnya Chow sekalipun ini, kita anggap kan mungkin Edward akan kita turunkan tidak pakai Chow ya. Iya, Nah, ini ya juga buat Rene J deh anggap. iya, ini kita anggap akan Rene J gitu loh, kemungkinan akan menggunakan Chow. Dan tambah lagi kalau ngomongin karena Edward, dia butuh damage dealer juga nih Profesor. Karena kondisi saat ini, mereka kan cukup mengandalkan marksman, satu marksman single marksman aja. Kalau misalnya masih menggunakan dari frontlaner. Domeng sih untuk hero-hero yang tentunya bakal menuju ke late game masih ada Moskov sebenarnya. Tapi kalau hero early game nih yang ditakutkan Harit. Namun kalau Harit menurutku kayak 3 magic nggak bijak banget untuk Aurora. Sekalipun mereka mau bawa Nathan, ya takutnya mereka juga kayak tetap bakal kurang dari physical damage. Jadi aku masih merasa Aurora tetap membutuhkan hero-hero physical damage dealer dibandingkan dengan hero-hero yang tentunya akan berkutat kepada magic power. Oke. Mungkin kayak Granger atau Moskov masih memungkinkan sih.
Dan tambah lagi kali ini kita melihat juga tim Liquid tinggal melakukan satu pick terakhir. Tapi dengan keuntungan second pick masih di tangan dari tim Liquid, dia masih harusnya agak lebih tenang sih, Bro. Harusnya ya. Dan kali ini dengan adanya Vexana yang diamankan, Glue ditutup. Karena memang Glue akan merepotkan bagi teman-teman tim Liquid ID. Apalagi untuk Ahran ketika menggunakan Hylos. Seperti kita tahu, lini depan tentunya akan menjadi salah satu alasan kenapa artinya pergerakan dari Glue ini akan sangat lebih fleksibel. Apalagi untuk Hylos ya, dimana efek stunnya hanya akan ada di Law and Order. Jadinya akan makin lebih mudah untuk bermain dengan slam-slam dan mengumpulkan stack agar nantinya dia bisa langsung memberikan grab-grab. Alright. Pertama lagi kalau ngomongin ke arah dari tim Rora, mereka melakukan satu salah ban aja yang tidak targeting terhadap dua hero yang belum digunakan. Dan Arlot, jadi mereka menutup supaya Widi tidak menggunakan Hylos dan Aran tidak menggunakan ini, Arlot. Iya. Arlot. Karena Arlot dan Xavier itu kan akan berkombo yang mematikan kan. Betul. Tapi kalau emang masih mau Xavier ya, Joy-nya ini udah ngejawab sebenarnya Ranger Mas. Jadi menurutku dibandingkan dengan Xavier, kayaknya Louis lebih oke sih dia. Louis lebih oke. Tapi satu hal yang mereka harus Louis Brisbane. tapi kita lihat di sini Prof Joy sama Chow-nya ini loh yang berbahaya. Iya, Dan emang. Saya mendapat satu DM dari Panglima Ararki King Wih, apa tuh? Maul. Semangat Liquid, let's go Indonesia. Wah, Maul. Maul ini berarti lebih ke yang ini ya, Panglima lapangannya nih. lapangannya. Maul dari Ararki Kingdom. Thank you, Maul. Support terhadap tim Liquid, support terhadap The Cavalries untuk mendukung tim Liquid Wis. di M Series. Terima kasih banyak Maul. Terima kasih banyak, Maul. Dan itu dia, Luoi yang baru saja kita perbincangkan, Ranger Mas. Yes. Sesuai dengan apa yang sempat kita perbincangkan juga, dan Hylos-nya dibikin flex. Hylos-nya dibikin nantinya untuk Joy-nya sedikit lebih pusing karena Tigreal juga masih open sebenarnya. Ya, Tigreal masih open. Dan Tigreal itu sangat enak untuk bisa melakukan cover terhadap para pasukan dari tim Rora ketika mereka mau melakukan diving seperti Joy, targeting atau misalnya flicker Wah, dari Chow. itu bisa langsung implosion tuh. Joy-nya bisa langsung terkunci dan Terisla plus Beatrix. Oke, mereka bermain dengan jarak, mereka bermain dengan area of effect. Itulah alasan kenapa saya bilang Chow-nya itu pasti akan ada di arah Rom. Kenapa? Edward ini selama saya ngelihat dia pakai hero badan agak kurang maksimal. Maksudnya hero badan yang cuma nggak bisa ngedeal damage. Iya. Harus ada pertukaran ya. Tapi Ranger Mas inget nggak waktu kita terakhir kali nge-casing ML Philippines season 13? Yes. Edward menggunakan hero ini. Iya. Dan itu adalah momen dimana Edward kerap kali penalty the zone-nya nggak ada yang kena targetnya. Yes, benar sekali. Nah ini dia nih. Dan di momen penentuan juga, Terisla muncul kembali. Jangan sampai kena sih kalau kali ini. Iya, kalau ini aku nggak tahu kenapa ya. Jangan sampai kena ya. Berharap kayak yang kejadian MPL Philippines season 13 waktu Edward saat itu menggunakan Terisla. Iya, Balik. udah cukup sampai situ Udah aja. cukup sampai situ aja. Nanti kalau mau kena lagi nanti next season. Nanti iya masih ada kok, aman aja. Dan Beleric, Beleric wow, for Aran, enggak. Kayaknya apakah buat Aran atau Widi? for Aran. Widi. Oh, Widi. There you go. Yang sempat waktu itu kita perbincangkan Ranger Mas. Iya. Di babak Kangkung. playoff. Kangkung, pohon, apapun itu sebutannya. Beleric akan muncul teman-teman untuk kali ini. Dan dengan Nature Strike-nya dia akan mendapatkan heal up berkali-kali. Setiap pasif yang muncul akan mempermudah basic attack dari pasifnya Beleric untuk bisa memberikan damage balasan. Dan apakah Joy kali ini akan mendapatkan hari yang sama ketika Favian berhadapan dengan Beleric dari tim Spirit? Alright, mari kita menyaksikan. Mampukah raksasa dari Filipina bangkit dari keterpurukan mereka atau tim Liquid? Raksasa dari Indonesia memulangkan tim Filipina. Let's go to the lane of dawn. Let's go into the land of dawn. 3 hero yang akan dive in ke dalam posisi dari tim Liquid. Ada Joy, Terisla, dan juga Chow. Semuanya akan terjawab dengan Wrath of Direct yang dimiliki oleh sosok Beleric. Oke. Dan dia juga bawa Revitalize, tentunya akan membuat sustainability-nya akan bertambah 2 kali lipat. Sehingga Widi akan menjadi sosok frontline yang sangat-sangat kuat di depan sana. Oke, 2 frontliner, 2 badan yang sudah memastikan YesKill tidak bisa ditembus. Jangan sampai mereka berhasil menembus YesKill adalah satu-satunya penghenti pergerakan. Dan lihat, Reniche berbeda dengan sebelumnya. Ini dia, membuat para pasukan dari tim Liquid mereka dengan sinergi kangkung. Nah ini dia, sinergi. Mau dibilang kangkung, mau dibilang pohon.
Belerik tetaplah hero yang sangat kokoh di depan. Belerik. Benar-benar bisa menutup semua hero-hero, terutama yang bisa dive in, yang bisa langsung menusuk ke belakang, dan ini bisa mengcover Iron Shiki di waktu yang bersamaan. Oke. Ditambah lagi Iron Shiki juga menggunakan satu Purify, jadi memang mereka membutuhkan frontliner dan mungkin kita lihat di sini. Di freeze. Frontlinernya kuat loh dan di freeze. Ya. Karena tidak ada informasi ke arah bottom lane, Oke. jadi para pasukan dari tim Liquid mereka mau tidak mau harus merespon hal tersebut. Agak sedikit miss sepertinya, tapi masih tetap kok nggak seimbang ya untuk wave mininya, tapi seenggaknya dibantu sama Fabian juga untuk kali ini agar tetap bisa melakukan clear cepat sehingga Iron Shiki tidak benar-benar di freeze 100% oleh Domeng. Ini dia, pohon terkokoh. Mampukah dia mempertahankan Liquid ID? Tapi lihat para pasukan dari tim Aurora kali ini mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Dan Yue, ini Yue hitungannya jago positioningnya bagus banget, lihat. Dia jaga positioningnya bagus banget, tapi kali ini berbeda. Aran sudah berada di level 4. Belum ada The Way of Dragon karena Renegade berada di level 3 dan Carlsbad yang mencoba untuk melakukan cutting damage. Di depan sana, langsung ada satu retribution takeover. Membuat para pasukan dari tim Liquid mereka kehilangan banyak momentum. Sehingga Demon Knight pun tumbang, pertukaran yang cukup adil setidaknya. Oke, ada jungler yang ditumbangkan dan kali ini pertukarannya dengan dua member dari tim Liquid ID, Widi yang berada di level yang ketiga. Sementara ternyata memang bukan mereka kalah kuantitas, tapi mereka memang kalah dari segi kualitas juga, Ranger Mas. Widi belum punya ultimate-nya. Wrath of Dart tidak bisa digunakan. Sementara Yeskiel baru mendapatkan satu diversion ketika tadi teamfight baru selesai. Ya, takeover terhadap satu turtle ini memang cukup mengerikan. Kenapa? Karena di kondisi objektif ini yang sangat penting yaitu Fabian. Dan Fabian dalam kondisi dia punya Soul Saver tadi sebenarnya. Soul Saver Retribution ya. Iya. Dalam keadaan seperti ini emang masih belum bisa dimaksimalkan. Jadi mungkin riset terlebih dahulu sama seperti game yang sebelumnya. Mana Turtle lagi-lagi menjadi tempat yang sangat nyaman bagi Roran, tapi Flicker Flicker yang sudah diinformasikan oleh para pasukan dari tim Liquid kalau nanti menit 5 baru ada Flicker yang dimiliki dari sosok seorang Yue. Hunter Strike. Fabian memilih item damage terlebih dahulu dibandingkan dengan War Axe. Dan sekarang Domeng mencoba untuk mengambil satu buah Gold Crab Scavenger. Dan Dengan berhasil. menggunakan satu barang tes dan berhasil sepertinya. Dan berhasil. Setupnya Aran. Aran. Ini kita lihat di sini Aran juga tidak boleh terlalu banyak membuka source skill, ini berbahaya banget. Tapi informasi yang didapatkan adalah kalau para pasukan dari tim Liquid ID mereka mencoba untuk melakukan sedikit rotasi ke arah top lane dan Demon Cut di sana mau tidak mau harus menggunakan satu retribution. Satu retribution yang digunakan akan men-trigger alarm. Apakah nanti di turtle yang selanjutnya akan langsung coba udah diamankan oleh Fabian. Dan kali ini sungai yang sudah mulai memanggil arah objektif arusnya akan bergerak bagi bottom lane. Tinggal bagaimana apakah Iron Shiki akan join the team fight. Karena Domeng juga sudah memiliki Blade of Despair. Sakit sekali ini nampaknya. Tapi para pasukan dari tim Liquid mereka coba untuk menempel ke arah Renegade. Ini dia kesempatan Renegade untuk bisa menempel agak cukup sulit. Lihat tahunnya membuat Duel of Dragon menuju ke arah yang salah. Tapi berhasil mendapatkan satu mempertahankan para pasukan dari tim Liquid dari kekalahan tim fight walaupun 405. Tapi nampaknya tidak bisa terlalu lama. Mereka akhirnya harus mundur. Dan para pasukan dari tim Liquid ID mereka kehilangan 3 pemain ditukar dengan satu turtle, is not worth it. Iya. Ini trade-nya tidak menguntungkan bagi teman-teman dari tim Liquid. Dan mereka kali ini harus melakukan defense terlebih dahulu. Langsung didobrak bahkan dengan Wesker. Domeng, kali ini bermain dengan sangat-sangat objektif. Dan mereka ingin memaksakan mendapatkan satu pundi-pundi gold platingan. Tapi masih berada dalam keadaan 3/4. Jadi bagian area jungle juga Fabian harus kehilangan satu purple buff-nya sehingga membuat kerugian makin berlipat ganda. Mereka belum bisa melakukan poking terhadap seorang Renegade yang terlalu offside dari tadi. Itu nggak masalah. Tapi para pasukan dari tim Aurora, mereka mulai cukup tahu gimana cara mulai menghadapi para pasukan dari tim Liquid dengan Widi yang ada di frontliner. Widinya di all in. Ketika Widinya di all in, dan Widi juga nggak bisa terlalu banyak tumbang. Duel dengan dikeluarkan menjadi seorang Widi. Coba untuk bertahan tapi masih bisa diselamatkan tanpa damage maksimal dari seorang Demon Knight. Ini dia nggak bakal tumbang juga, Profesor. Ya, Demon Knight memang sangat sulit sekali untuk bisa ditumbangkan karena timing yang dia mainkan ini dari tadi ya. Dia benar-benar datang terakhir. Yeskiel mencoba untuk memotong potensi adanya clear di bagian top lane. Barter yang Barter cukup sama dia, adil sebenarnya. Trade yang cukup adil karena bottom lane-nya juga sudah dihancurkan oleh Domeng. Tapi
Tapi kali ini Renegade udah mulai terdeteksi. Ada di bagian area river bawah, sungai yang sesaat lagi akan ada arusnya, akan ada gerakan ke bagian atas, ke bagian top lane untuk bisa mendapatkan turtle atau perebutan objektif selanjutnya. Oke, tapi kalau misal kita menyaksikan para pasukan dari tim Liquid kali ini, mereka bener-bener harus menjaga pergerakan dari Edward sih. Dari tadi Edwardnya bener-bener on point banget loh. Edward yang ngantiin semua pergerakan dari tim Liquid. Backline-nya, ketika semua fokus ke arah Widdy, backline-nya ditutup sama Edward, dan Edward nggak tumbang sama sekali tadi, tapi flicker. Flicker Sword Domeng, Quest yang kemudian dikeluarkan, mencoba Way of Dragons yang tidak bisa berhasil, dan dua flicker yang menyelamatkan dua pasukan Aurora. Wow, ini adalah kesempatan untuk tim Liquid sih harusnya. Render Apathy dari Domain terlalu sakit bersama dengan Raven Natison sama sana berhasil menemukan seorang Winnie. Tapi dia berkain melawan zoning out, mencari di mana Fabian berada. Sedangkan Aaron nggak bisa memberikan apapun di depan sana, hanya badan saja. Membuat para pasukan dari tim Liquid, mereka benar-benar diusir mundur dari turtle-nya. Berbeda dengan adanya Xavier yang bisa melakukan spamming. Untuk dari sosok Yeskiel dengan Lui, dia harus close combat. Wow, ini adalah zoning out yang begitu mengancam dari Aurora. Karena tadi Red of Dagger udah dikeluarkan sama Widdy, jadi tentunya ini membuat Aurora makin lebih berani untuk melakukan dive in. Langsung ada penalty zone, langsung ada flicker juga digunakan sehingga invade mungkin akan ada juga nih di bagian area purple buff. Tapi ada satu diversion yang ingin digunakan, apakah akan ada flame yang terjadi? Oke, ada flame yang terjadi, tiba-tiba ternyata di depan sana ada Savage Gaming! Berhasil bertinggal surat Doming! Hilang itu saja, berhasil melakukan backline Insurus! Para pasukan dari tim Liquid ini mereka menghentikan pergerakan dari seorang Doming dan juga Demon Knight. Masih dapat kabur ke belakang, damage dari Edward terlalu sakit, tapi nampaknya Yeskiel! Lihat dualism yang membuat Yeskiel terlalu kuat di depan sana. Dan one last hit dari terhadap Renegade gagal didapatkan. Oke, pertukarannya cukup menguntungkan bagi tim Liquid. 1 tukar 2, dan ini dia timing yang memang tidak bisa diulang kembali walaupun harus melepaskan purple buff. Tapi seenggaknya Fabian pun nggak tumbang, hanya mengorbankan Widdy dan mendapatkan shutdown dari Domeng. Doming akhirnya berhenti pergerakannya, ada Profesor decision making call, siapapun yang tadi melakukan callnya. Jenius banget. Satu jenius, dua berani. Itu dia. Resiko dalam keadaan 2000 gold lebih loh kalahnya. Yes. Dan sekarang mencoba untuk membalikan keadaan, mencoba untuk mengimbangi bagaimana momentum yang bisa diciptakan oleh tim Liquid ID. Apakah mereka mampu untuk memulai perlahan-lahan memberikan pupuk terhadap apa yang coba untuk mereka ambil sekarang dengan 2100 gold difference? Ya mungkin sekarang dari Renegade masih berani. Berani untuk maju ke depan. Berani untuk coba untuk memberikan pressure. Karena pokingan damage terhadap seorang Renegade terhadap dari RNC itu belum terlalu sakit. Belum. Melihat dari tim Aurora, mereka malah sebaliknya. Mereka berani banget untuk ke RNC. Pertama nggak ada skill escape. Kedua, kita lihat di sini pasukan dari tim Liquid mereka berani surprise. Happy Birthday berhasil di cancel oleh seorang Edward. Pasukan dari tim Liquid ID mundur ke belakang dan Yue akhirnya tumbang menjadi satu. Komando membuat para pasukan dari tim Liquid untuk mundur ke belakang, dia bisa terlalu besar. Tapi untungnya Aaron Shiki kali ini akan terkena duel second kah? Di cancel oleh Yeskiel. Di cancel. Again Yeskiel set today untuk sosok dari Aaron Shiki. Menghentikan momentum dari Aurora dan bahkan memenangkan kuantitas dari jumlahnya, tapi The Way of Dragon. Oke, Fabian dan Renner rapatinya miss! Domeng! Hampir saja mendapatkan 1 poin skill atau seorang Fabian, tapi nampaknya satu Renner rapati miss ditambah 1 flicker dan Duel Dragon. Wah, sniper gue tuh, tapi barusan momentum dipatahkan kembali Aurora. Merugi kali ini dengan flicker dan ada 1 Renner rapati yang digunakan. Lord masih terbuka, apakah tarik ulur akan coba untuk diciptakan, dan tim Liquid ID dengan kali ini Widdy yang memprioritaskan first itemnya menuju ke toilet armor sudah siap untuk menahan sebuah damage dari Aurora. Semesta menyelamatkan sosok dari Fabian di depan sana yang harusnya sudah tumbang Profesor KB. Kali ini Lordnya coba untuk ditekan keluar satu teamfight. Oh, teamfight di depan sana berhasil mendapatkan Renegade. Teamfight menjelaskan satu Hammer Kite. Damage yang terlalu besar berhasil menumbangkan seorang arah, tapi pertukaran tidak adil dan one last man standing. Domeng yang tersisa. Mau dicari? Price mau dicari di manakah Domeng berada, tapi ternyata mereka gagal karena rotasi yang terjadi bukan ke arah bottom lane. Domeng menuju ke arah top lane. Let's go Liquid dengan Lord yang kali ini akan di tangan mereka. 2 turtle berbanding dengan 1 Wind of Nature. Sekarang memang ada di tangan dari Domeng. Tapi apakah itu cukup ketika nanti dia akan tertarik dengan duality effect dari Yeskiel. Dan pertukarannya sangat-sangat menguntungkan bagi tim Liquid ID. Trade objektif
yang sangat-sangat membuat mereka bisa mengejar 3000 gold dengan comeback yang begitu cepat dan cermas. Bahkan sekarang, lihat Iron Shiki, dia siap dengan Rose Gold Retinir. Dia respect dengan damage dari Demon Kite. Karena memang Demon Kite sudah memiliki Holy Crystal. Oke, lihat dualitinya. Edward menjadi target utama. Memaksa Edward untuk bisa mengeluarkan. Tapi lihat Renegade, Purify Gaming. Berhasil menghentikan dari satu seorang Renegade. Serangan terdepan sana. Untungnya kali ini tidak terkena oleh seorang Fabian. Kalau itu terkena karena seorang Fabian, kasusnya berbeda. Kasusnya akan berbeda. Tapi satu hal yang harus kita catat juga, Profesor. Ini Purify perbandingan dengan Way of Dragon waktunya jauh. Plus satu, flickernya Renegade udah standby. Oke. Tapi untuk sekarang, Demon Kite mencoba untuk melakukan sebuah cut di area bottom lane. Dia ingin berusaha untuk menghentikan Trilane push dari tim Liquid ID. Tapi timingnya tetap akan coba untuk didapatkan di bagian mid lane. Athena Shield juga sudah berada di tangan dari Widhi. Dia akan menahan Electrifying Beats dengan kekuatan dari The Lyric. Dan kali ini, tim Liquid ID untung sekitar 600 gold. Demon Kite bermain dari samping. Mereka bermain dengan tempo flanking. Mereka ingin menghentikan dari belakang sepertinya. Tapi ingat, Widhi akan bermain cover. Iya. Karena itu Wajib. tujuan dari pick Belericnya. Ya wajib. Kalau nggak dia bermain cover Yeskiel dari tadi udah mungkin jadi tumbang yang kelima kalinya. Bukan asis 5 kali, tapi bisa tumbang. Bisa kelima kali. tumbang untuk kelima kalinya. Bukan asis lagi, benar banget. Tapi untuk sekarang, kali ini gerakan dari Aurora sudah mulai terbatas. Sudah mulai diintimidasi oleh tim Liquid ID. Satu rumput yang terbuka dan salah rumput pun bisa menciptakan momentum balik bagi teman-teman dari Aurora. Ya. Dan sekarang Yeskiel sudah memiliki Genius One. Wow, mereka lihat. Mereka menunggu Iron Shiki memiliki Purify terlebih dahulu Itu dia. sampai dia punya Purify. Dan ternyata Iron Shiki pindah ke arah yang berbeda. Demon Kite. Namanya Demon Kite, jalan utama. Dan Glorious Pathway telah terbuka. Untung aja nggak ada Glorious Pathway. Tadi kayak ada Glorious Pathway. Ada. Hah? Tapi itu masih... Tidak digunakan kayaknya. Emang cuma gertakan aja. Law and Order itu, Pak. Law and Order dan juga adanya Ring of Passion. Sedikit aja, hanya untuk mengganggu bagaimana pergerakan dari Demon Kite. Oke. Pergerakan dari Demon Kite ini nggak boleh sembarangan, dan lihat pergerakannya dia terbatas sekali. Di Fabian Winter. Dia terbatas dan bahkan membuat para pasukan dari tim Liquid yang punya keuntungan kembali karena sudah ada Purify-nya. Ya. Untuk sekarang, seenggaknya The Way of Dragon yang dimainkan oleh Renegade tidak akan online. Dan Lord akan ada di bagian top lane kali ini. Oke. Aurora mencoba untuk mengambil kesempatan start Lordnya. Tapi ingat, mereka membawakan Assassin dan itu dia. Diversion, ketahuan ada Edward di sana. Oh, langsung cancel karena kalau Edward yang dapat udah kelar, Profesor. Sudah ada penalty zone pasti yang akan dilontarkan begitu saja. 1 tukar 4 gak worth it. Gak worth it banget. Dan kali ini, Way of Dragon. Mereka berikan seorang Pavia, Winter Class! Banget. Sampai tidak bakal lihat di sana, mereka mencoba untuk memulihkan kembali kanan dari sosok damage yang diberikan Rene jika sama cover. Hilang satu pemain kill, dan Retribution-nya diapakan oleh seorang Demon Kite, gak masalah. Mereka coba bertukar seperti sebelumnya. Mereka tidak akan lepaskan di mana Demon Kite, tapi kedot! Nggak ada yang lihat, nggak masalah, Profesor. Gak masalah karena memang pertukarannya adalah 2 untuk nothing. Tim Liquid akan mencoba untuk mendapatkan lagi base turret mereka. Sebelum nantinya Lord dari Aurora akan muncul dan coba untuk di-clear dengan cepatnya. Kali ini, Divine Beats. Oke, langsung dengan adanya Aran, satu pemain kill kembali didapatkan. Mereka harus mendekat ke belakang, damage dari seorang Beatrix harus mereka pikirkan. Dan para pasukan dari tim Liquid ID tidak boleh ada yang sembarangan maju ke depan. Harus jaga positioning, sedikit demi sedikit mereka harus clear. Dan mereka harus langsung retreat ke arah top lane. Ya, ada diversion juga kan yang harus bisa digunakan oleh Yeskiel. Lord akan langsung digunakan, harus di-clear sekarang juga. And bye-bye. Bye-bye. See you next fight. Oke, see you next fight. Karena rotasi yang terjadi di arah mid dan di arah top lane, dan Demon Kite pengen banget untuk dapetin semua jungle dan juga Demon Kite sedikit demi sedikit nge-grow-growin apa yang dimiliki para pasukan dari tim Liquid. Tempo menurun karena memang adanya Aran yang tumbang, tapi kali ini Vision coba untuk diambil alih kembali oleh Aurora. Mereka mencoba untuk memainkan satu wave minion lagi, dan Rapati digunakan. Dan Renegade yang masih belum ada flicker harus lebih berhati-hati juga karena kalau dia salah dive in, itu akan menjadi keuntungan untuk tim Liquid ID. Apalagi Purify ada. Kali ini Purify ada. Aran bebas untuk bisa memberikan deal damage, dan sekarang nggak ada yang bisa nahan poking damage dari tim Liquid. Wah, itu karena dia. udah mulai mau skip menit ke-15. Udah masuk menit 15, udah ada Genius One juga dari Yeskiel. Dan tentunya ini bisa menjadi momentum ketika tim Liquid ID ternyata berhasil untuk memainkan diversion dari duoinya. Oke, di sana ada Renegade yang membuka vision, mau tidak mau semua jungle yang dibuka. Kenapa?
supaya tidak ada lagi gertakan-gertakan seperti tadi dari YSKL. Ya, dan mereka ingin berusaha untuk memenangkan landing jauhnya dulu nih. Ya, tapi Tim Liquid. Iron City sih benar-benar memberikan deal damage dengan maksimal, membuat para pasukan dari tim Liquid kali ini punya daya power yang tidak bisa ditahan oleh Aurora. Ini lebih ke Iron Redemption. Iron Redemption. 505 soalnya, dia belum tersentuh sama sekali. Dia tidak bisa ditumbangkan. Ada Rose Gold Meteor juga yang akan membuat Iron Shiki makin survive di lini belakang. Dan memang tadi pergerakan Winter Crown dari Favian itu juga dikarenakan cancel dari Renegade-nya. Dan itu adalah keputusan yang tepat. Karena memang permainan mereka akan tertuju kepada front to back. Wind of Nature juga ada di tangan dari Iron Shiki. Sehingga damage deal yang diberikan dari Domeng, entah itu dengan menggunakan Bennett atau Nibiru, semuanya akan didinai. Untung saja base turret dari para pasukan tim Aurora di arah top lane ini tidak pecah ya. Karena kalau misalnya top turretnya pecah dan ini tidak di-clear stacking seperti ini, ini akan membantu para pasukan dari tim Liquid untuk nge-distract mereka di Lord loh. Ya, langsung dimainkan ya, Langsung mainin pasti di arah Lord. Lord Wave-nya. Dan itu sangat merugikan sekali untuk tim Aurora harusnya. Wait, Domeng. Dia bermain dengan 3 item lifesteal. Ada Wind of Nature, Demon Hunter Sword, dan juga Husk Cloud. Dia nggak mau kalah pukul Profesor. Ya, dia mau baku hantam. Dia mau baku hantam. Dia nggak mau kalau misalnya nanti tahunnya dari Widdy ini yang akan merusak dia. Tapi kita lihat, di sini ada informasi terhadap Favian yang sudah melakukan sedikit distraction di arah Lord. Ini dari awal yang harusnya distract-nya di arah top lane, mereka jadi di-distract-nya di arah Lord ya. Ya. Mereka mencoba untuk mancing kemana Demon Knight akan berlabuh. Dan Demon Knight sudah mulai muncul. Poke damage akan diberikan secara perlahan. Lordnya coba udah ditarik mundur. YSKL harus jaga positioning. Kalau tidak ini berbahaya juga. Dimana para pasukan dari tim Liquid, mereka mencoba untuk bertahan di depan sana. Reset Lordnya Profesor KB, tapi damage duality masih membuat para pasukan dari tim Aurora mereka standby. Lord terreset, tapi tidak ada yang tahu di mana Renegade berada. Mau di kick? Oke, mau dari arah belakang, lihat! Berhasil menangkap Yue, dan sepeda utama peringatan Retribution from Favian! Berhasil menyelamatkan para pasukan dari tim Liquid, walaupun mereka harus kehilangan sosok Favian dan juga Winnie. Lihat, Domain di sini langsung hilang bersama Wind of Nature! Berhasil dengan ditambah dengan satu bayi mortality tidak akan bisa terlalu lama, dan mereka kehilangan Domain. Shutdown with Lord, dan tersisa Renegade dan juga Demon Knight, 2-2. Oke, 2v2 situation. Apakah tim Liquid akan berhasil untuk menyelesaikan game ini Demon Knight? Apakah dia mampu untuk menyelesaikan Lordnya juga? Oke, tapi nampaknya di sana Renegade terkena stuck dengan Bruno terlalu sakit. Well, second-nya langsung dikeluarkan. Satu damage terlalu sakit, gak bisa menahan Renegade.